Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat. Nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, dan nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa duduk bersimpul dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh sebagai bekal hidup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, apa kabarnya ibu-ibu? Sehat ibu ya? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali lagi mengaji ya, yang sebelumnya ya libur lama ya. Ya, ada 2 tahun. Iya, 2 bulan kali ya, apa sebulan? Iya. Ya, alhamdulillah ngaji lagi ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan ya, terus menerus di dalam menuntut ilmu agama ya, karena menuntut ilmu agama ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama, kita ibadah kepada Allah itu sampai kapan, Bu? Sampai meninggal dunia. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu al-maut, sampai datangnya kematian ya. Jadi sampai kapan kita ngaji? Sampai mati. Ini ibadah ya, ibadah yang keutamaannya sangat besar. Menuntut ilmu agama keutamaannya sangat besar. Jalan termudah masuk surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, untuk mengaji,
datang ke pengajian, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Kalau nggak ada keutamaan selain ini aja udah cukup. Orang datang ngaji itu keutamaannya apa? Allah mudahkan dia masuk surga. Belum keutamaan yang lain. Diampuni sama semua, didoakan oleh semua makhluk Allah, semoga ya kita diampuni dosa-dosanya. Itu udah banyak sekali keutamaannya. Diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut senang ngaji. Jadikan hamba tersebut paham agamanya. Ini tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Bagi siapa orang yang ngaji, ya, Masya Allah, keutamaan yang besar. Yang penting datang, insya Allah sudah dapat ampunan, ya, iya, dimudahkan jalan. Urusan paham atau enggak ya, nomor sekian. Iya, penting datang dengerin, ya kan? Yang ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, ya kan? Baik, itu ya. Ya, semoga kita istiqomah di atas ketaatan, di atas ibadah, ya, di atas menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Dan ini yang akan kita bahas, gitu ya, sebab-sebab untuk meraih istiqomah. Karena istiqomah ini berat. Istiqomah ini keutamaannya sangat besar. Kita tahu bersama apa itu istiqomah, ya. Istiqomah itu terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah, terus-menerus ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang istiqomah. Kata Allah dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhannya Allah, dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, kemudian istiqomah. Kata Allah apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang tersebut, orang yang istiqomah, sabar di dalam ibadah kepada Allah sampai mati. Ketika dia mau meninggal dunia, lagi sekarat, turun malaikat kepadanya, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat kepadanya, kepada orang yang lagi sekarat tadi, yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut kamu, gak usah bersedih hati. Allah perintahkan malaikat untuk memberi kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih tahu dia, berikanlah kabar gembira kepada orang yang istiqomah ketika sekarat apa? Berikanlah kabar gembira tentang surga yang telah Allah janjikan kepadanya. Luar biasa. Ya. Orang yang istiqomah, sabar ibadah kepada Allah, sabar meninggalkan dosa dan maksiat, sabar menahan lisannya untuk ngomongin orang, sabar menahan rasa lapar, ya, menahan kekurangan, ya kan, dia godaan banyak, ada yang nawarin ini, nawarin itu, tapi dia tahu ini dosa nih, tapi dia sabar, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau dia terjang, dia melanggar apa yang Allah haramkan, ya na'udzubillah min dzalik, maka dia berarti tidak istiqomah. Keutamaannya besar, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fussilat tadi, ya, sama seperti dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Ya, maka dia nggak perlu takut, dia nggak perlu bersedih hati. Ya, dan itulah yang akan kita bahas ya, istiqomah ini keutamaannya besar. Kita tahu kita ibadah itu sampai mati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dahulu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kasih tahu saya di dalam agama Islam, la as'alu anhu ahadi, yang aku tidak akan bertanya lagi setelah itu." Maka Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Itu wasiat Nabi kepada sahabat yang bertanya, dan itu wasiat kepada semua umatnya. Ya, Nabi memerintahkan, ya, berimanlah kepada Allah. Dan iman itu artinya apa, Bu? Iman itu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah beriman. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, maka engkau akan mendapatkan keutamaan dari orang-orang yang istiqomah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu bersedih hati dari apa-apa yang telah lalu. Ya, orang itu punya masa lalu yang sudah-sudah. Dan engkau juga nggak perlu takut-takut tentang masa depan. Nggak usah takut masa depan, nggak usah ya terlalu bersedih dengan yang telah lalu. Nah, itu orang-orang yang istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui tentang ya keutamaan istiqomah, karena ini juga perintah Allah, Ibu ya. Jangankan kita, Bu, Nabi saja diperintahkan untuk istiqomah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Ya, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Ya, Nabi aja diperintahkan untuk istiqomah, apalagi kita, Bu ya. Nah, kenapa sih kita harus istiqomah? Karena, Bu, ya pertama tadi karena Allah yang memerintahkan, ya, Allah dan Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Kemudian kita tuh nggak tahu, kita ibadah kepada Allah, kita sholat 5 waktu, ya, kita puasa dan seterusnya dari ibadah-ibadah sedekah kita. Kita nggak tahu sholat kita tuh diterima sama Allah, kita tuh nggak tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Itu aja kita sholat, Bu. Apalagi yang nggak sholat. Kita ibadah, kita sholat aja, kita khawatir kok, ya kan, diterima atau enggak, apalagi orang yang nggak sholat. Yang penting kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, ya, sholat, kemudian kita ikhlas karena Allah sholatnya kita berusaha, ya, benar. Selanjutnya terserah Allah, diterima atau enggak. Nabi mengajarkan setiap pagi berdoa, doanya yang kita hafal setiap pagi, dan ini doa yang dibaca Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Di riwayat Ibnu Majah, Nabi menyebutkan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu salah satu maksudnya ilmu yang kita tuh ngaji, dapat ilmu kemudian diamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik, warizqan thayyiban. Ya, bukan warizqan wasian. Warizqan wasian di riwayat lain. Ketika ya disebutkan salah satu riwayat, kalau orang ini minum air zam-zam, ya kan, berdoanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da.
Ya Allah, aku minta kepada ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, ya, rizki yang dilapangkan, kemudian ya kesembuhan dari segala penyakit. Tapi setiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya, Nabi aja berdoa semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa semoga dapat rezeki yang baik. Yang baik itu yang halal. Yang halal. Karena rezeki kita ibu, ya kasih tahu bapak-bapaknya bu, suaminya harus dapat rezeki yang halal. Nanti akan ditanya di akhirat rezeki itu, ditanyanya dua. Dapatnya dari mana dan dikeluarkannya ke mana? Itu rezeki. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, seorang hamba itu di akhirat tidak akan bergeser langkahnya, ya, satu langkah pun, ya. La tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba satu langkah pun sebelum ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Umur, ya. Tentang waktunya, ya. Umur berarti waktu. Kemudian yang kedua, an ilmihi fi ma'fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak. Nah, yang ketiga ini, an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Tentang hartanya, didapat dari mana dan dikeluarkan ke mana. Ya, hati-hati. Kemudian yang keempat, an jismihi fi ma abla. Tentang badannya, lelahnya, capeknya untuk apa? Ya, untuk ibadah atau untuk main-main. Baik. Nah, itu tadi kembali lagi. Nabi berdoa minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbal. Nabi aja berdoa, ya Allah semoga amal ibadahku diterima. Bayangkan itu Nabi bu, ya. Oh, Nabi mah insya Allah diterima. Ya, maksudnya itu ngajarin kita bu, ya. Nabi aja minta ya, supaya ibadahnya diterima. Nah itu bu, sebab kenapa kita tuh istiqomah, ya, karena kita nggak tahu ibadah kita tuh diterima Allah atau tidak. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, dan ini kita harus juga berdoa seperti ini juga bu, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah dari kami. Doa ini bu, Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati muqimas sholati. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun kembali pondasi Ka'bah, itu kan yang membangun Nabi Ibrahim, ya. Ketika selesai berdoa kepada Allah, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu Nabi aja berdoa semoga ibadahnya diterima. Tugas kita istiqomah terus ibadah saja, ya, sambil berdoa semoga diterima. Kemudian kenapa kita istiqomah? Karena amal ibadah seseorang itu dilihat di akhirnya, bukan di awalnya. Allah akan melihat akhir dari kehidupan kita, bukan awalnya, bukan. Ya, makanya kita tuh harus istiqomah, terus menerus jadi ibu-ibu yang solehah, terus ngaji, karena yang Allah lihat itu akhirnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya, ya, tergantung
akhirnya. Maka wajib kita istiqomah, sabar terus sampai mati. Alhamdulillah kalau kita ya di atas ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita, itulah yang Allah lihat. Ya. Maka kalau kita lihat orang yang soleh atau soleha, masya Allah, orang baik, rajin ibadah, alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Tapi kita jangan menvonis dia, oh pasti ahli surga. Belum tentu. Orang tidak ada yang tahu akhir dari hidupnya. Atau sebaliknya, ada orang nggak sholat, berbuat maksiat terus menerus, ya kan? Wah, itu mah ahli neraka. Belum tentu juga, Bu. Kita nggak ada yang tahu akhir dari kehidupan dia. Barangkali Allah kasih hidayah di akhir hidupnya, kemudian dia bertaubat. Setelah bertaubat, masya Allah, rajin ibadah, mati di atas ibadah. Ya, maka ya, lebih baik apa kata mantan preman ya kan daripada mantan ustadz. Nah, iya, mantan berarti dulu ustadz, sekarang jadi orang, iya nggak bener. Mendingan mantan preman kemudian di akhir hidupnya dia rajin ibadah, rajin ya. Nah, itu kenapa kita istiqomah ya. Allah melihat kita tuh di akhir hidupnya. Ya, maka teruslah di atas kebaikan karena orang itu meninggal di atas kebiasaannya. Meninggal dan dibangkitkan di atas kebiasaannya, ya. Ya, kita terkadang melihatlah dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang senang ngaji seperti ini, ya kan. Sampai hari-hari mau meninggalnya itu tetap ngaji loh. Padahal lagi sakit, ya kan. Pernah kan kejadian ya, tetangga saya depan rumah saya itu lagi sakit loh. Sama keluarganya, ibu nggak usah ngaji, tetap dia ke belakang ambil jambu di belakang rumahnya, kemudian dibagi-bagi, malamnya masuk rumah sakit, pulang-pulang meninggal. Nah, itu di atas kebaikan, dan itulah yang kita inginkan. Ibu pernah mendengar orang-orang yang meninggal, masya Allah mukanya senyum, ya kan? Nah, itu didatengin malaikat, kemudian malaikat ngasih tahu, nggak usah takut, nggak usah sedih, surga menantimu. Itu kan yang kita inginkan kayak gitu, ya kan? Maka istiqomahlah, Bu, ya. Istiqomahlah, ya, kita belajar sebab-sebab untuk meraih istiqomah supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama supaya orang istiqomah tentu berdoa kepada Allah, Bu. Orang gak akan bisa istiqomah tanpa ditolong sama Allah. Berdoa. Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami di atas kesesatan setelah Engkau memberikan kami hidayah. Ya, jadi kita minta ke istiqomah, ya Allah, jangan sesatkan kami. Ya kan, jangan palingkan kami ke, ya kan, ke dosa dan maksiat lagi. Kami udah dapat hidayah, alhamdulillah, Bu. Masya Allah, Bu. Orang dapat hidayah itu susah. Dapat hidayah susah atau enggak, Bu? Susah. Makanya ketika dapat hidayah, alhamdulillah. Ini rizki dari Allah, rizki yang terbaik, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Yaitu apa, Bu? Hidayah. Bayangkan, Bu, kita punya saudara, kita punya adik, kakak, atau suami lah misalnya. Tadinya nggak sholat, nggak kenal masjid. Kemudian sekarang, masya Allah, 5 waktu di masjid. Bahagia nggak, Bu? Bahagia luar biasa. Itu hidayah, itu berat. Dapat hidayah berat. Dan kemudian untuk istiqomah itu lebih berat lagi. Untuk istiqomah itu lebih berat lagi, Bu. Ya, maka harus selalu berdoa kepada Allah. Kita sebagai keluarga juga terus doain suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, semoga dapat hidayah. Dapat hidayah susah, menjaganya supaya istiqomah lebih susah. Tuh, bayangkan orang, Bu, naik gunung, berat nggak, Bu? Bu pernah naik gunung nggak, Bu? Ya.
Naik gunung kan berat Bu ya, susah. Ya Allah, orang kalau mau naik gunung tuh belum bawaannya ya kan, segede apa tas. Berat nih Bu. Ketika naik sampai puncak, wah senangnya luar biasa ya kan Bu, bisa melihat kebesaran Allah daerah itu berat. Nah udah naik gunung Bu sampai atas jatuh. Mau naiknya lagi berat nggak Bu? Ya lebih berat dibandingkan yang pertama. Nah itulah mau naik lagi itu istiqomah. Iya makanya kalau udah nyampe puncak, udah dapat hidayah, jangan jatuh, jangan terjebur kembali kepada dosa dan maksiat, jangan kembali ke pergaulan yang dulu yang membuat dia itu jadi banyak dosa dan itu jangan. Karena kalau udah kejebur ke sana lagi, udah lebih berat dibandingkan yang pertama. Itu. Ya, saya mah nggak heran Bu. Orang-orang yang tahu-tahu dia, oh masya Allah, tahu-tahu sholat. Ketika dapat musibah, ya kan? Ya sehari, 2 hari, 3 hari dia sholat. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah ya kan. Cuman kita berharapnya semoga istiqomah gitu loh. Kadang orang kan kayak gitu, tobat, kemudian sholat, ketika dapat musibah, orang tuanya meninggal, ya kan? Oh masya Allah Bu, sholat Bu anaknya. Sholat subuh, padahal nggak pernah ke masjid. Tapi setelah itu, selang berapa hari kumat lagi. Nah ini berarti nggak istiqomah. Ya. Yang lebih luar biasanya lagi, dia tuh istiqomah. Itu luar biasa. Ya, itu yang pertama, berdoa. Doa yang sering dipanjatkan Nabi, ya kita hafal bersama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, kokohkan, teguhkan, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, itu sering baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama, sebab supaya kita bisa istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, supaya kita bisa istiqomah, ibadahlah kepada Allah. Ya kalau yang wajib itu nggak ada kompromi ya, sholat-sholat yang wajib. Dan kita ditambah Ibu ya ibadah-ibadah yang sunnah. Mendawamkan itu apa Bu? Ya mendawamkan ya istiqomah ya, terus menerus diamalkan meskipun sedikit. Ya itu cara supaya kita istiqomah ya, mendawamkan amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan meskipun sedikit. Dan itu amal ibadah yang paling dicintai Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla. Itu amal ibadah yang dikerjakan secara rutin meskipun sedikit. Jadi Allah itu Bu lebih suka kita baca Quran setiap hari rutin, meskipun bacanya hanya 1 halaman, tapi setiap hari. Itu lebih Allah cintai, dan itu amal soleh yang paling Allah cintai, rutin meskipun sedikit, dibandingkan bulan Ramadan kemarin misalnya sekali baca masya Allah 1 juz, bulan Ramadan khatam, tapi bulan Ramadan selesai ya selesai juga baca Qurannya ditutup di lemari ya, dikunci rapet-rapet, seakan-akan iya ntar ketemu lagi bulan. Lah iya, ini nggak benar ya, enggak ya. Yang Allah cinta itu rutin dikerjakan meskipun sedikit. Ya, jadi ya itu. Puasa Ramadan selesai ya udah nggak ada puasa lagi. Bahkan masih ada ya puasa-puasa sunnah ya. Kemarin ada puasa Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kemis ya. Kalau ada puasa Arafah nanti ya kan sebelum Idul Adha, ya ada puasa-puasa yang puasa Muharram dan seterusnya. Enggak kemudian selesai ya. Jadi amal ibadah yang
paling dicintai adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Kemudian sebab untuk mendapatkan atau sebab supaya kita bisa istiqomah, hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah harus ikhlas. Ikhlas untuk Allah. Insya Allah kita istiqomah. Ya, ibu-ibu ngaji seperti ini untuk siapa, Bu? Untuk Allah. Bukan karena nggak enak sama teman, ya kan? Nggak enak sama Bu RT, sama Pak Kadil. Enggak. Lah emang yang ngasih pahala siapa? Harus ikhlas untuk Allah. Yang ngasih pahala Allah. Apapun ibadahnya. Kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah. Sedekah itu untuk Allah. Ya, mau orang tahu mau enggak, untuk Allah. Ya, dan amal ibadah tidak akan diterima kalau enggak ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Kata Allah, dan aku tidaklah perintahkan mereka kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah ya seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya untuk Allah. Itulah agama yang lurus. Ya, harus ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, ya, dan ini nikmat yang paling besar di akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah. Maka kata Allah, "Falyamal 'amalan sholihan," maka beramal solehlah, dan di dalam ibadah itu hanya untuk Allah saja, ya, jangan menyekutukan Allah, jangan ria, pengen didengar orang, pengen dilihat orang, nggak enak sama siapa, jangan. Harus ikhlas untuk Allah. Ya, itu insya Allah membuat kita istiqomah. Ya, kita ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian sebab supaya kita bisa istiqomah, ya, salah satu sebabnya yaitu ya dekat sama teman yang soleh. Teman, Bu, ya, teman yang baik itu membuat kita bisa istiqomah. Maka bertemanlah dengan ya teman-teman yang baik, yang kalau dekat sama dia tuh ya jadi baik kita, ya kan? Teman kan, ya, kata para ulama tuh as-sahib, sahib, teman itu nyeret, Bu. Kalau teman baik yang nyeret kita kepada kebaikan. Kalau temannya jelek, buruk, ya kita akan kebawa sama teman-teman kayak gitu, ya. Hanya teman itu pengaruhnya besar. Teman itu pengaruhnya sangat besar, lebih besar daripada pengaruhnya ustadz, ya. Teman itu lebih besar, Bu. Ibu punya anak. Saya berapa kali, Bu, ya, diminta tolong sama ibu-ibu. Ustaz, anak saya begini, tolong nasihat. Ya, saya sih sesuai perintah saya nasihat. Tang. Iya, nurut saat itu. Tapi kalau setelah itu dia di luar nongkrong lagi sama temennya, ya, lebih besar pengaruh teman pergaulan, Ibu, dibandingkan omongan ustadz, omongan orang tua, ya. Tapi ya namanya orang tua nggak boleh putus asa, tetap harus dinasehatin terus. Ya, tugas kita orang tua kan hanya kayak gitu, Bu. Doain anak, kemudian berusaha didik anak, ya, diarahkan yang benar. Kayak gitu aja, sekuat tenaga kita, supaya kita nanti di akhirat nggak, ya, maksudnya kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua ke anak. Urusan hidayah kan di tangan Allah, hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Enggak, hidayah itu di tangan Allah. Sebab Abu Thalib, ya, saya pernah cerita juga, Abu Thalib, Bu, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
baiknya kayak gimana Bu Abu Thalib kepada ponakannya? Ponakannya kan Nabi Muhammad. Muhammad, kamu dakwah aja. Kalau ada yang menghalangi kamu, bilang om gitu lah ya kan, bilang paman. Ada yang nyakitin, bilang paman. Paman bela kamu ya, gak usah takut. Sayang banget sama ponakannya Bu. Tapi sampai akhir hayatnya, Abu Thalib lagi sekarat mau meninggal dunia, didatengin sama Nabi Muhammad, wahai paman, om bilang la ilaha illallah, nanti akan aku bela paman di hadapan Allah. Tapi di sampingnya Abu Thalib itu Bu, ada Abu Jahal, ada abu-abu yang lainnya. Iya, ngasih tahu, Abu Thalib, kamu masa mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Wah, di sini ngajarin la ilaha illallah, di sini kayak gitu. Akhirnya sampai meninggal mengucapin la ilaha illallah enggak? Salah satu sebabnya apa? Temen. Ya, makanya Abu Thalib itu Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu dulu baiknya kayak gimana sama Nabi ya kan? Itu teman tuh pengaruhnya luar biasa. Dan Nabi saat itu berdoa kepada Allah supaya Abu Thalib itu dosa-dosanya diampuni, tapi nggak boleh ya, dilarang sama Allah kita tuh mendoakan orang kafir yang telah meninggal supaya dosa-dosanya diampuni, itu tidak boleh ya. Adapun orang kafir yang masih hidup kita doakan boleh, semoga dapat hidayah masuk Islam. Tapi kalau udah meninggal kita memohonkan ampun itu nggak boleh. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu harusnya masuk neraka paling dasar. Tapi karena doanya Nabi diringankan, neraka paling ringan. Tapi neraka paling ringan, ayo gimana Bu? Iya, Masya Allah. Sebutkan dalam neraka paling ringan itu Bu, seseorang ini ada kerikil bara api itu mau diinjek, belum nyampe ke injek ubun-ubunnya mendidih ya. Nauzubillah min dzalik, nas'alullah salamatan wal afiyah. Ya. Baik. Itu ya teman yang baik Bu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil ya. Agama seseorang itu tergantung temannya, maka perhatikan kalian itu berteman sama siapa. Ya, hati-hati Bu ya, jangan dekat-dekat sama teman yang nggak baik. Kalau Ibu bisa nasihatin ya, jangan dekat-dekat orang yang kalau duduk sama dia itu pasti ngomongin orang. Saya nggak berhenti ngomongin ini terus Ibu ya. Nah, iya, Ibu juga ngerasa sebenarnya. Itu juga dengar susah Ustaz kalau nggak gibain. Tapi harus berusaha Bu ya. Ibu tahu dosanya dosa sangat besar ya. Ngomongin keburukan orang. Ya, harus berusaha ya. Harus ditahan mulut kita ya. Jangan dekat sama orang yang suka gibain orang, mau menjelek-jelekin orang, jangan. Kalau bisa kita nasehatin ya. Jangan ngomongin orang. Kalau ngomongin orang ntar kita ikut kena dosanya. Kalau kita nggak deket sama dia, nanti kita yang diomongin loh. Lah iya Bu ya. Orang kalau udah kayak gitu Bu, ya Allah mulutnya. Kalau nggak ngomongin orang, kebiasaannya kayak gitu. Kalau nggak ngomongin orang tuh gatel loh mulutnya loh. Iya nggak Bu? Gatel. Iya. Ya. Lah kalau terus. Kemudian di antara sebab supaya kita istiqomah di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah sampai kita meninggal dunia, salah satunya yaitu menuntut ilmu agama. Salah satu sebab supaya kita istiqomah yang ngaji seperti ini Bu. Ngaji seperti ini ya. Kenapa? Ya diingetin terus. Diingetin terus lagi ya kan. Jangankan Ibu Bu, jangankan Ibu, saya ya, namanya orang kan pasti ada rasa jenuhnya, bosennya Ibu ya. Aduh, larinya ke ngaji Bu. Larinya ke ngaji. Saya kalau bilang, oh ada ustadz yang sudah sepuh senior ya kan, yang sebelum saya datangin,
saya dengerin ceramahnya. Kalau enggak saya dengerin di YouTube misalnya, sambil di belakang, sambil makan, sambil dengerin, sambil baca-baca. Itu membuat kita istiqomah. Ya, Ibu kan kalau kayak gini kan, ini Bu ya, imannya dinaik ya kan Ibu ya. Iya, Masya Allah, jadi inget lagi, jadi karena memang seorang yang beriman tuh kayak gitu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang yang beriman itu kalau mendengar ya kan ya ayat-ayat Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya. Ya, itu sebab untuk ya istiqomah di atas ibadah kepada Allah, yaitu menuntut ilmu agama, mengaji seperti ini. Baik. Ya, kemudian di antara sebab supaya kita istiqomah, ya ini mau buat saya ya, berdakwah Bu. Ya cuman ya sebenarnya berdakwah ini ya bukan hanya orang yang ngomong seperti ini ya, maksudnya orang-orang yang berkontribusi ya, yang mengadakan pengajian, yang menggerakkan, yang itu juga termasuk sebab membuat dia supaya istiqomah. Ya, supaya istiqomah. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Asr, wal Asr ya, menyebutkan bahwasanya semua manusia itu dalam kerugian. Semua manusia itu rugi kecuali 4 orang. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya, jadi iya, saya kalau nggak ceramah kayak gini juga belum tentu istiqomah Bu ya. Alhamdulillah Allah jadikan saya ya kan, meskipun terpaksa juga sebenarnya ya kan. Tapi alhamdulillah ya, membuat saya bisa istiqomah. Nah, maka hendaklah kita terus ya berusaha supaya istiqomah kepada Allah, jangan bosan-bosannya berdoa kepada Allah ya, kemudian memperbanyak istighfar Bu ya, astagfirullah, bertobat kepada Allah, dan iya tadi ya, supaya istiqomah mendatangi majelis ilmu ya, banyak tobat, kemudian rajin mengaji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Masih ada waktu Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Iya, iya, hidayah itu apa harus menunggu, apa harus berusaha? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Hidayah itu Ibu bukan ditunggu. Ibu tuh nggak sadar kita itu minta kepada Allah hidayah, berdoa kepada Allah setiap hari, minta Allah berikan hidayah kepada kita minimal sehari berapa kali Bu? Iya, enggak ya, zuhur sama. Iya, setiap sholat. Kan subuh aja buat. Kan setiap rakaat ihdinas siratal mustaqim ya kan? Berarti 17 kali.
17. Ya, saya paham maksudnya 5 waktu salat 5 waktu. Cuma kan di dalamnya berapa rakaat? Setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Cuma kita nggak sadar, kita mau baca-baca aja. Padahal itu doa, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Ini kita tuh minta hidayah di sini, Bu. Minta hidayah loh. Ya Allah, berikan aku hidayah. Iya. Iya. Kenapa nggak ngaji? Mbak belum dapat hidayah. Iya, iya. Emang hidayah ditungguin. Hidayah tuh kita minta sama Allah, ya kan, doa, kita berusaha dijemput dan segala macam. Bukan duduk, itu mah harus didorong. Iya, didorong kita. Lah iya, bukan ibu aja, banyak orang yang saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia meskipun duduk di rumahnya sambil ngopi, sambil dengerin saya di masjid katanya. Ya, alhamdulillah lah masih. Ya mungkin dia malu atau gimana ya. Makanya ibu juga kalau ada orang yang tadinya nggak ngaji, kemudian ngaji, jangan diomongin. Oh, tumben, akhirnya ntar dia jadi ini. Nah sama, Bu, di masjid juga kayak gitu. Orang nggak pernah kelihatan ke masjid, nggak pernah. Tahu-tahu sholat, itu jangan diomongin, jangan. Woi, sholat lah, hujan mau bisa. Jangan diomongin gitu, jangan. Iya, harusnya kan dirangkul, masya Allah, alhamdulillah, semoga istiqomah, gitu. Jangan malah ntar dia kapok. Lah iya, jadi bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang kayak gitu. Saya juga ngasih tahu, jangan kayak gitu. Ya, nah, iya. Jadi hidayah itu bukan duduk menunggu, enggak. Hidayah tuh diminta, diusahakan. Oh, banyak sekali kisah-kisahnya. Ibu tahu Salman Al Farisi kalau nggak salah, dia itu dari negeri yang jauh ya, mencari hidayah kemana, datang ke Nabi, dan dia kan jauh rumahnya itu di negeri Yaman apa, ya kan, mencari hidayah terus, dan agamanya bergonta-ganti itu kalau nggak salah ya kan, sampai akhirnya ketemu Nabi, itu kan diusahain tuh, oh, luar biasa. Jadi diraih, diusahakan, berdoa kepada Allah minimal sehari 17 kali, ya Allah minta hidayah supaya istiqomah kayak gitu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu berdoa supaya kita dapat hidayah. Dan orang yang kalau udah dapat hidayah, doa itu tuh maksudnya supaya istiqomah di atas hidayah. Dan orang kalau udah istiqomah di atas hidayah, maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu Allah tunjukkan ke jalan-jalan kebaikan yang lain. Nah, itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Kalau yang udah dapat hidayah minta istiqomah, yang kalau udah istiqomah supaya Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, atau cukup? Ya itu ya Ibu ya. Jadi ya harus berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan ya, supaya istiqomah. Doain juga keluarga kita, suami kita, anak-anak kita ya, supaya Allah berikan hidayah dan istiqomah ya. Salah satu doa yang dianjurkan Nabi SAW di akhir sholat kita juga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, supaya menjadi hambamu yang pandai bersyukur. Kemudian ya semoga ya Allah memperbaiki amal ibadahku.
Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.